Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu ke-8. Kita beribadah di rumah masing-masing. Namun tidak pernah mengurangi semangat dan sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Anak keluarga, mari kita bangun ribuan mesbah Tuhan di rumah masing-masing. Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Siapkan Alkitab kita. Siapkan juga persembahan syukur kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Roni Solemede. Sejenak, mari bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri, menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah minggu hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau dan menyertaimu juga. Engkau
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar hidup kami dalam terang dan berjalan pada jalan. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat sekalian, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 yang menyatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengar serta merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan tuntunlah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi semua kami yang mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-13 yang mengatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan.
Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Memiliki sikap hidup rendah hati bukanlah hal yang mudah, termasuk dalam kalangan pelayan Tuhan sekalipun. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi seorang yang rendah hati, seseorang tidak mengutamakan dirinya, tetapi mengutamakan orang lain. Bahkan mau mendengar pendapat orang lain, mau membuang kesombongan, mau mengakui kemampuan orang lain, tidak merasa diri paling pintar, paling pandai, paling hebat, paling berjasa, apalagi paling suci, dan sebagainya. Hal ini banyak bertentangan dengan keinginan kita, yang minta dinomor satukan, minta didengar, minta dipuji, dan lain-lain. Kegagalan memiliki sikap hidup yang rendah hati biasanya akan menimbulkan konflik antar sesama dan juga kelompok, bahkan antar pelayan sekalipun. Jika ada sebuah konflik yang terjadi dan penyelesaiannya tidak dengan kerendahan hati, ini akan sulit diselesaikan. Karena semua merasa dirinya yang paling benar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus sangat gigih dalam melakukan tugas pekabaran Injil. Dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus, Paulus mengabarkan Injil selama kurang lebih 18 bulan, sehingga terbentuklah jemaat di Korintus. Setelah dia meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pekabaran Injil ke wilayah lain, jemaat Korintus
mengalami berbagai macam masalah dalam gereja yang masih muda itu. Jemaat di Korintus jelas sangat memerlukan bimbingan dan pengajaran rasulinya melalui surat menyurat maupun kunjungan pribadi. Surat pertama Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus, yaitu pada waktu perjalanan misinya yang ketiga. Dan berita mengenai masalah-masalah di Korintus terdengar oleh Paulus saat dia berada di Efesus melalui utusan yang datang dari Korintus. Utusan ini menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang berisi permohonan dan petunjuknya atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sebagai bentuk kepedulian, Paulus segera menulis surat ini untuk memberi nasihat dan bimbingan rohani. Permasalahan jemaat di Korintus itu mengancam persekutuan mereka sendiri dan berakibat pada perpecahan. Maka berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Dapat kita baca pada pertama Korintus 1 ayat 12. Hal ini dilatar belakangi oleh pengaruh filsafat yang kuat pada masa itu, di mana orang lebih condong kepada kata-kata hikmat yang disampaikan oleh orang-orang yang berhikmat dan menjadi pengikut atau penganut ajaran tersebut. Dalam hal ini, mereka mengelompokkan diri sesuai dengan pemimpin yang mereka sukai, dan kemudian mereka saling membanggakan pemimpin-pemimpin tersebut. Paulus menjelaskan tugas mereka. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Terdapat dalam pertama Korintus 3 ayat 6. Di sini Paulus mencoba memberikan gambaran tentang hal menanam dan menyiram sebagai bagian dari pertanian. Dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa menanam dan menyiram itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertanian. Setiap orang mempunyai tugas, apakah dia sebagai seorang penanam ataupun sebagai seorang penyiram, kedua-duanya saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat hanya melakukan yang satu saja. Mereka terpesona dengan kata-kata yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani mereka. Mereka memiliki konsep yang salah tentang berita Injil dan pemberita Injil. Mereka menganggap berita Injil sama dengan hikmat duniawi dan pelayan Tuhan sebagai orang yang layak untuk ditinggikan. Mereka sedang mengagungkan manusia yang pada hakikatnya tidak layak untuk menerima pengagungan. Paulus maupun Apolos merupakan hamba-hamba Tuhan yang tidak patut ditinggikan. Sebab semua hikmat mereka itu datangnya dari Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, manusia tidak layak menghakimi orang lain karena penghakiman adalah hak Tuhan. Tuhan sebagai hakim yang adil. Jemaat Korintus memang sudah melakukan fitnah dan penghakiman. Mereka menghakimi Paulus seolah tidak benar dan membandingkan Paulus dengan Apolos, bahwa Apoloslah yang lebih baik. Paulus meminta mereka menghentikan sikap tersebut. Pada sisi lain, mereka diajarkan untuk tidak sombong rohani. Paulus tidak berusaha menunjukkan kebenaran dan kebaikannya, yang kemudian dapat menurunkan wibawa Apolos atau mengucilkan jemaat Korintus. Dengan rendah hati, Paulus menuntun jemaat agar mau hidup dalam kesetiaan, bukan saling menghakimi. Kita pun seharusnya tidak boleh menghakimi orang lain dan menilai
pelayanan orang lain berdasarkan kebenaran kita. Biarlah Tuhan dan kebenarannya yang melakukan penilaian itu kelak. Tugas kita adalah membimbing dan menegur supaya orang lain berjalan ke arah yang lebih baik, yakni pada kebenaran Tuhan. Dalam nats ini, Paulus dengan begitu rendah hati berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman tanpa sedikit pun menyalahkan jemaat Korintus ataupun Apolos. Paulus merasa perlu untuk menegaskan posisinya sebagai hamba Kristus untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Para rasul memang milik jemaat. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa mereka dapat diperlakukan sesuka hati. Rasul-rasul memang melayani kebutuhan keimanan jemaat, namun mereka tetap ada dan menjadi hamba Kristus, bukan hamba jemaat. Sebagai hamba Kristus, para rasul bertanggung jawab kepada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat Korintus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mau menyadarkan kita tentang kebanggaan dalam hidup rohani. Tak sedikit perpecahan dalam gereja terjadi karena sikap dan kebanggaan diri umat. Ada kecenderungan dalam gereja untuk mengidolakan seseorang atau menganggap bahwa pelayanannya lebih baik, lebih spiritual, lebih rohani daripada pelayanan orang lain. Sikap seperti ini seringkali memunculkan perpecahan dalam tubuh gereja. Bukan sebagian orang, termasuk kita, seringkali merasa diri paling hebat dan paling benar tanpa menyadari keadaan kita yang sesungguhnya. Kita belajar dari Paulus. Paulus menunjukkan sikap yang tidak mau bersandar pada penilaian pribadinya sendiri. Paulus sadar akan hidupnya dan masa lalunya. Dulu, sebelum dia bertobat, dia merasa diri yang paling benar dan mentaati Allah dengan sempurna. Namun, pada kenyataannya, semua yang dilakukannya itu adalah tanpa pengetahuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, seorang pelayan tidak mencari pujian di dalam pelayanannya sehingga dipuji oleh manusia. Tetapi seorang pelayan harus siap direndahkan, sekalipun dia sudah sungguh-sungguh melayani. Pujian itu datangnya dari Allah dan bukan dari manusia. Karena kerendahan hatinya itu, maka Paulus diberkati dalam pelayanannya. Dan melalui sikap rendah hati, Paulus memberi contoh kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua bahwa pentingnya sikap rendah hati dalam pelayanannya. Karena sikap rendah hati akan menjadikan kita pelayan-pelayan yang berkenan kepada Allah. Dan pelayanan kita akan menjadi berkat bagi sesama. Mengakhiri khotbah di pagi hari ini, saya mengutip dari Lukas 14 ayat 11 yang berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama setiap orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas pertolongan Tuhan, menjaga, menyertai, bahkan menuntun kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda dunia, bahkan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Jawa Barat. Kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami boleh mendengar firman kebenaran. Kami berdoa mohon urapan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk kami berlakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah-rumah masing-masing. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau kesana, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Bahkan orang-orang yang saat ini, karena atas perkenanan Tuhan, mereka boleh mengalami sakit akibat wabah virus corona. Tuhan hadir memberikan kekuatan, menopang mereka, memberikan mereka pertolongan. Ada pengharapan di dalam Kristus, bahwa mereka akan dikuatkan, bahkan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk mengambil tindakan, menyelesaikan, berupaya mengobati wabah virus corona yang menjalar saat ini. Semua unsur yang terlibat di dalamnya, baik para medis, tenaga-tenaga bantuan, tim gugus, semuanya Tuhan berkati dan sertai untuk memberikan kesembuhan bagi semua kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuprisa sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Cimahi, yang saat ini beliau boleh menghadapi sakit. Tuhan, kami berdoa mohon campur tangan-Mu. Urapan tangan-Mu kami percaya akan membawa kesembuhan. Bahkan juga semua jemaat yang berada di dalamnya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan akan menolong semua kami. Terima kasih Bapa, berkati semua kami para presbiter yang walaupun di dalam kesibukan aktivitas kami yang berbeda, tetapi kami boleh datang mengambil bagian di dalam pelayanan. Sertai pekerjaan, sertai tugas kami masing-masing. Berkati keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu.
Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk warta jemaat pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Mengawali warta jemaat Minggu 10 Mei 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Roni Solemede atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilaksanakan keluarga jemaat, persembahan persepuluhan dan persembahan syukur lainnya, keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau memasukkan amplop-amplop persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi hingga 13 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73 yang mengatakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu." Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak dan Ibu, saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirim ke pembina sektor. Sekian warta jemaat yang dapat disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang, pergilah dalam damai Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar. Yang
hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi pandemi COVID-19, marilah kita semua mengikuti anjuran pemerintah dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap diam di rumah. Terima kasih kepada pemerintah, tim gugus tugas, TNI Polri, para medis, dokter dan perawat, serta semua pihak yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Tuhan memberkati.